Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar satu radio dan pemirsa Rinjani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali dalam acara Sehat dengan Herbal. Pada hari ini kita hadir kembali untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat sekitar manfaat tanaman-tanaman tradisional untuk dijadikan herbal, yaitu obat tradisional untuk kesehatan kita. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita sekalian, serta tidak lupa kita membacakan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah, kiranya kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan yang lebih besar lagi kita diberikan taufik serta hidayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mencontoh apa yang sudah diberikan dan digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan hari ini kita akan membawakan satu tema, yaitu manfaat temu mangga, kurkuma mangga, untuk penyakit keputihan terutama bagi perempuan. Penyakit keputihan ini seringkali dialami oleh berbagai kalangan, mulai dari usia remaja sampai orang tua, oleh ibu-ibu, oleh kaum hawa. Kemudian mereka sering mengeluhkan bahwa buntut dari keputihan ini sering mengganggu menstruasi. Kemudian dari berbagai keluhan dan cerita mereka bahwa dulunya kami mengalami penyakit keputihan, kemudian mengganggu menstruasi. Kemudian setelah kami datang berobat ke rumah sakit, maka kami divonis menderita penyakit yang harus dioperasi. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini kami memilihkan sebuah tema atau judul, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita akhwat yang mengalami penyakit keputihan. Penyakit ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Oleh sebab itu, kami menawarkan solusi dengan obat tradisional, yaitu dengan memanfaatkan rimpang temu mangga yang nantinya kita akan buat jadi jamu. Nanti kami akan jelaskan bagaimana cara kita mengolah tanaman empon-empon yang satu ini menjadi jamu. Ada 3 jenis atau cara kita atau metode kita membuat jamu menggunakan bahan temu mangga. Namun sebelum itu perlu kami jelaskan di sini, kita sepakati dulu yang dimaksud dengan temu mangga itu seperti apa. Karena kami lihat di berbagai literatur, kami lihat juga tonton di YouTube, di mass media, kadang-kadang temu mangga ini dirancukan dengan temu putih. Jadi rancu dia mana temu mangga dengan temu putih, padahal barangnya beda. Nanti pada sesi-sesi yang akan datang akan kita coba bahas mengenai temu putih serta contoh-contohnya itu. Nah, di akhir nanti sesi ini mungkin bisa dirangkaikan nanti oleh oleh TV Rinjani, bahwa sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan temu mangga dengan contohnya serta cara pembuat jamunya.
Tumu mangga ini adalah salah satu jenis tanaman empon-empon. Jadi banyak tanaman empon-empon seperti jai, kencur, atau sekur. Kemudian ada temu putih, temu lawak, kunyit, temu mangga. Kemudian ada tanaman lempuyang, lempuyang pahit, lempuyang wangi. Kemudian ada temu ireng, ada bangle, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori empon-empon. Kemudian sering kita sebut ini empon-empon. Kenapa dia disebut empon-empon? Apakah empon-empon ini nama tanaman atau nama kelompok tanaman? Jadi coba kami buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dikatakan bahwa empon-empon adalah tanaman rimpang-rimpangan yang biasa digunakan sebagai obat tradisional. Jadi kalau kita lihat di sini, empon-empon adalah tanaman rimpang-rimpangan yang biasa digunakan sebagai obat tradisional. Jadi umum ya, belum rinci dijelaskan. Kemudian kita lihat lagi bahwa kata empon-empon berasal dari bahasa Jawa, yaitu asal katanya empu. Empu ini secara sejarah, secara historis, dulu empu ini memiliki arti adalah orang yang berilmu tinggi. Ada empu gandring dan lain sebagainya. Itu nama orang. Jadi mereka pada zamannya itu dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kesaktian. Di zaman kerajaan-kerajaan dahulu sebelum kita merdeka itu mereka diyakini dan dihargai punya kesaktian tinggi, sehingga dikatakan sebagai empu. Kemudian di dalam ilmu pengobatan tradisional ramuan herbal, kata empu ini artinya induk. Jadi kalau kita lihat dari rimpang atau pohon tanaman temu mangga ini, dia daunnya kan punya pelepah-pelepah seperti pisang modelnya. Kemudian kelopak-kelopaknya itu membentuk batang. Di pangkal pertemuan kelopaknya dengan batang bawahnya itu terdapat empu, yang kalau dalam ilmu botaninya itu disebut dengan akar tinggal. Jadi ada akar tunggang, kemudian ada akar tinggal. Ya ini disebut dengan akar tinggalnya. Kemudian empu ini akan mengeluarkan akar. Jadi kalau kita tanam temu mangga ini dalam bentuk rimpangnya, jadi ujung rimpangnya ini kalau diletakkan di tanah kemudian ditimbun, kemudian pas nanti datang musim hujan, ini akan mengeluarkan akar, kemudian dia mengeluarkan tunas. Nah, nanti rimpang ini akan menjadi empu, ya, empu. Jadi dari empu itu keluar akar-akar yang banyak. Kemudian keluar tunas calon rimpang, calon anakan-anakan baru. Sehingga kalau ditanya kita di guru-guru biologi, jadi tanaman empon-empon itu berkembang biak dengan apanya? Dengan rimpangnya. Kemudian indukan ini merupakan akar tinggal atau rizoma pada tanaman. Dari empu ini, dari indukan ini tumbuh akar-akar serabut yang banyak. Kemudian setelah tanaman berumur 1 bulan mulai tumbuh rimpang dari indukan. Empon-empon ini bukan merupakan nama tanaman secara individu, tetapi pengelompokan tanaman tertentu yang digolongkan dalam istilah kelompok empon-empon. Jadi penggolongan nama empon-empon ini bukan merupakan klasifikasi ilmiah tertentu, melainkan lebih merujuk pada penggolongan tanaman tertentu. Seperti yang kita sebutkan tadi, ini dilakukan sejak lama oleh masyarakat saudara-saudara kita yang berada di Jawa. Sehingga di Jawa itu terkenal adanya jamu. Jamu berasal dari Jawa. Kita di Lombok dulu tidak mengenal istilah jamu, tetapi sesungguhnya jamu ini sudah ada di Lombok, tetapi bukan namanya jamu, tetapi namanya mungkin penawar. Kemudian ada apa istilahnya, obat-obat dari dukun, dan namanya macam-macam setiap kampung.
ada yang dibuat seperti tapi, ada yang dilempeng-lempengkan, ada yang dibulat-bulatkan campur dengan beras. Ini semuanya adalah jamu sesungguhnya. Tetapi istilah nama jamu itu bermula dari Jawa. Demikian kami kutip dari Kompas.com yang dikeluarkan pada bulan Maret yang lalu. Kemudian kita lihat dari tanaman mangga, dari tanaman temu mangga ini memiliki suatu nomenklatur. Jadi tanaman ini termasuk salah satu jenis empon-empon, merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa tanaman ini tersebar memang dari Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Ada yang apa istilahnya, kadang-kadang merancukan antara ada tanaman empon-empon kemudian rempah-rempah. Tetapi antara empon-empon dan rempah-rempah ini jelas beda. Kalau rempah-rempah itu memang dulu banyak di daerah timur misalnya, sehingga orang-orang Portugal itu mencari rempah-rempah di Pulau Timur. Nah, tapi khusus untuk empon-empon ini memang ini berpusat dia di Jawa. Kemudian berbagai daerah memiliki sebutan yang macam-macam terhadap tanaman ini. Jadi kalau di YouTube itu kami membandingkan perbedaan antara temu mangga dengan temulawak, yang kalau dilihat dari daunnya saja ini susah dibedakan. Kalau temu putih dengan temu mangga ada, kami lihat di daunnya temu putih mempunyai garis hitam sedikit, kemudian kalau temu mangga dia polos seperti halnya temulawak. Nah, di berbagai daerah di Indonesia ini temu mangga ini macam-macam namanya. Ada yang menyebutnya temu kuning karena mungkin warnanya yang sangat kuning. Nah, bedanya dengan kunyit, kalau kunyit begitu kita pegang langsung lengket di tangan kita seharian. Tapi kalau temu mangga tidak lengket seharian, sebentar saja bisa dicuci tangan maka dia akan hilang. Kemudian ada yang menyebutnya temu poh, ya. Kalau di Jawa itu ini juga temu poh, artinya poh itu mangga. Kalau di Madura disebut dengan temu pau. Kemudian ada juga di beberapa daerah disebut dengan temu mangga, atau disebut juga dengan kunyit mangga karena aroma rimpanya seperti bau mangga. Temu mangga ini dapat diolah menjadi bermacam-macam olahan yang menarik baik cita rasa maupun bentuknya, sehingga kita kalau mau berobat dengan memanfaatkan rimpang temu mangga ini tidak terlalu terasa kita minum atau makan obat. Kita minum jamu, misalnya dibuat jadi manisan, dibuat jadi asinan, kemudian dibuat simplesia, dibuat menjadi bubuan sehingga seperti bubuk susu dia, kemudian dibuat seperti manisan sirup, selai, dan lalapan untuk rimpang segarnya juga banyak orang yang suka. Kalau kita cium baunya yang seperti bau mangga, memang ini mengundang selera. Cuma begitu kita cicipi, dia akan terasa sepat dan pahit. Oleh sebab itu perlu dibuat teknologinya sehingga bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian hasil penelitian tentang kandungan efek farmakologis dari temu mangga ini, jadi dia memiliki rasa sepat, agak pahit dan bersifat sejuk. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam temu mangga antara lain berupa minyak terbang, sering disebut dengan istilah atsiri. Kemudian mengandung kurkuminoid sekitar 0,18 sampai 0,47%. Sedangkan zat yang memberikan bau aroma mangga adalah senyawa karen dan osimen. Temu mangga juga kaya akan zat-zat strategis seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, damar, flavonoid, protein toksis. Ya, protein toksis ini dapat menghambat sel kanker. Ini dari hasil penelitiannya.
Kemudian bagian tumbuh-tumbuhan, bagian temu mangga yang digunakan ini adalah rimpangnya, jelas. Jadi daun, kemudian batangnya tidak bisa kita manfaatkan, atau katakan belum dapat dimanfaatkan secara ilmiah. Jika ada orang yang bisa memanfaatkan sekarang, maka butuh penelitian untuk kita mengatakan bahwa batang maupun daunnya itu bisa bermanfaat untuk mengobati suatu penyakit. Tapi yang jelas, bagian rimpangnya ini adalah sudah lazim digunakan sejak zaman dahulu kala. Secara empiris, temu mangga sebagai obat tradisional dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan perut. Jadi kalau perutnya mulas, ya pakai temu mangga. Kemudian nyeri dada. Nyeri dada itu banyak macamnya. Terutama misalnya sakit mah, itu nyeri di dada kita. Ada juga orang yang ada masalah di paru, nyeri dadanya. Ini temu mangga ini bisa untuk mengatasi rasa nyeri, atau kalau tidak kita bisa katakan bisa dan menghilangkan rasa nyeri. Kemudian dia bisa menurunkan demam. Kemudian baik digunakan untuk ramuan pasca melahirkan sesar. Nah, jadi di Tiongkok sana, apabila ada orang yang sudah sesar, hanya operasi dia, ada 2 ramuan biasa digunakan, yaitu dengan ramuan temu mangga, kemudian sama binahong. Dan yang terkenal di kita sejak dahulu kala itu digunakan adalah temu mangga, karena bisa digunakan untuk orang yang pasca melahirkan, baik secara operasi maupun secara normal. Ini adalah untuk pertama agar memulihkan kondisi si ibu yang melahirkan. Yang kedua, seperti yang kita jelaskan di depan, judulnya adalah untuk menghilangkan keputihan. Jadi orang yang hamil itu biasanya keputihan dia. Supaya tidak berlanjut keputihannya itu, ini temu mangga yang kita pergunakan. Jadi banyak saudara-saudara kita yang bertanya di waktu-waktu yang lampau itu adalah obat keputihan. Jadi secara khusus sekarang ini kita jelaskan bahwa temu mangga ini kita khususkan untuk mengobati keputihan. Temu mangga dapat meningkatkan libido syahwat. Ini juga banyak itu bapak-bapak yang datang berobat ke kita, tanyakan, saya sudah 2 tahun tidak bisa tidur bersama ibu. Jadi nanti di bagian akhir dari materi ini kita buatkan contoh cara membuat jamu menggunakan bahan dasar temu mangga. Ini coba dipraktikkan buat bapak-bapak yang memiliki libido rendah, agar bisa libidonya normal kembali. Kemudian khusus bagi wanita dapat mengatasi keputihan. Jadi judul kita adalah temu mangga untuk mengobati atau mengatasi keputihan ini adalah hasil empirik juga gitu. Jadi secara teoritis dia memang ada di buku-buku, tetapi di dalam ilmu empiriknya, dalam fakta di lapangan itu memang betul apa adanya. Jadi dalam 1 bulan misalnya kita kedatangan kurang lebih 15 atau sampai 20 orang yang mengalami sakit keputihan. Begitu kita berikan dia minum jamu temu mangga ini, maka seminggu kemudian kita tanyakan kepada yang bersangkutan pada pemeriksaan ulang, dia mengatakan sudah berhenti keputihan, alhamdulillah. Kemudian sesi berikutnya adalah beberapa resep ramuan herbal temu mangga. Jadi ada 3 jenis yang kita akan berikan penjelasan di sini. Yang pertama adalah cara membuat jamu basah. Kemudian yang kedua, kita akan membuat jamu simplesia kering. Kemudian yang ketiga adalah jamu bubuk temu mangga. Yang pertama, cara membuat jamu basah. Kita siapkan 200 gram rimpang temu mangga. Kemudian kita hilangkan akar-akarnya. Akar-akarnya kita gunting ya. Kemudian sambil dibuang kulitnya. Kalau sudah bersih benar, lalu kita cuci. Jadi jangan dipotong dulu kemudian dicuci bersih. Jadi dicuci dulu baru dipotong.
Nah, motongnya kalau bisa pakai pisau stainless dengan ukuran 2 kali 2 cm. Kemudian bahan-bahan tersebut kita blender. Jadi yang 200 gram ini sekitar nanti 2 genggam dia. Jadi kita blender dengan 3 sampai 4 gelas air ya. Kemudian setelah itu kita masukkan pada panci dan kita rebus di atas kompor pakai api sedang sampai kecil. Kita aduk, jangan ditinggalkan. Kemudian kita aduk kemudian sampai matang. Setelah dia matang, kelihatan, besarkan apinya, tidak meluap dia. Ini udah jadi obat. Setelah itu kita saring, tadi saring, kemudian kita masukkan ke gelas. 1 gelas itu boleh kita campurkan dengan madu. Apakah madunya 2 sendok, 3 sendok, tergantung selera kita. Kemudian setelah silu-silu kuku, coba kita minum. Nah, efek yang lain dari jamu ini, tadi kalau kita bicara hanya perempuan, bagi kita laki-laki kalau minum itu akan keluar keringat kita. Jadi orang yang sakit demam ini bagus sekali kita berikan. Kemudian jamu simplesia kering. Apa itu simplesia? Simplesia itu adalah hasil tanaman yang bisa diawetkan. Kalau misalnya udah di blender tidak bisa diinapkan, nanti akan basi dia kalau besoknya. Nah, solusinya adalah kita membuat simplesia. Simplesia itu adalah misalnya rimpang temu mangga itu kita akan keringkan dia. Kemudian bisa kita pakai kapan-kapan, kalau sudah kering kan tidak menjadi basi. Lalu caranya bagaimana? Siapkan 200 gram rimpang temu mangga, kemudian seperti yang tadi kita hilangkan akarnya, kemudian kita kuliti dia, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita iris. Kalau tadi kita potong-potong dia, kita iris tipis-tipis, seperti kita bikin keripik singkong. Kemudian kita jemur selama 3 hari kalau panasnya itu normal. Kalau musim hujan mungkin agak lama dia, tapi kalau panasnya normal 3 hari sudah kering dia. Kemudian setelah itu kita ambil, kalau misalnya kita mau butuh untuk minum obat, untuk membuat jamu, ambil 1 genggam simplesia kering ini. Kemudian kita bisa tambahkan dengan jahe misalnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak suka sepat ya, kalau yang suka sepat tidak usah ditambah jahe boleh, tapi yang paling enak itu kalau misalnya sama-sama kering, jadi simplesia temu mangga ditambahkan dengan simplesia jahe. Kalau temu mangganya ukuran 1 genggam, simplesia jahenya itu 1/2 genggam, kemudian kita rebus dia, rebus dengan 4 gelas air. Kemudian bisa kita tambahkan gula merah secukupnya. Jadi tergantung juga selera kita. Kalau mau manis, ya tambahkan lebih banyak gula merahnya. Kemudian setelah matang, kita saring lalu kita hidangkan untuk diminum bersama keluarga. Nah, misalnya sekali seminggu kita minum temu mangga sekeluarga. Misalnya hari ini kita minum temu mangga, kemudian minggu depan kita minum simplesia temulawak. Jadi kalau kita punya simplesia dari tanaman empon-empon ini mungkin dapat dikatakan kita memiliki apotik sudah ya, apotik dari pengobatan tradisional, sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak dahulu kala bahwa menjaga kesehatan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi ada barangnya dan kita minum selagi kita sehat. Ini paling bagus menjaga kesehatan daripada menunggu sakit. Kemudian ada lagi cara yang ketiga, itu membuat jamu bubuk temu mangga. Caranya sama, kita siapkan 200 gram rimpang temu mangga, kemudian seperti tadi kita hilangkan akar kulitnya. Seperti kita membuat simplesia, kita keringkan dia. Nah, setelah kering selama 3 hari tadi, lalu kita blender.
Kan ada dua jenis blender, blender yang khusus untuk barang-barang yang keras gitu ya, blendernya kecil tutupnya. Kalau yang basah itu kan kita pakai yang wadah yang besarnya. Nah, atau misalnya dapat kita tumbuk dia. Jadi yang punya alu bisa ditumbuk dia. Kemudian kita ayak setelah di blender atau setelah ditumbuk. Nah, setelah itu kita mendapatkan apa istilahnya tepung ya. Kita mendapatkan tepung bubuk dari temu mangga. Lalu kita masukkan ke stoples. Jadi kita pakai media kaca stoples itu lebih bagus. Jadi kalau ada semut atau ada misalnya hama itu bisa kelihatan karena stoples itu kan bening. Kemudian kapan kita mau pakai, ini lebih praktis lagi. Jadi tidak perlu merebus lagi. Jadi tinggal kita ajak keluarga atau ada tamu kita, mau minumannya apa gitu, kita tawarkan. Ini ada temu mangga, ada temu lawa, ada kunyit dan sebagainya. Jadi kalau kita kedatangan tamu, kan biasa kita tanya tamu kita, sehat? Alhamdulillah, tetapi ada keluhan, sakit apa? Sakit perut. Kita sajikan dia temu mangga atau kunyit, kita tawarkan dia. Tinggal kita ambil 1 sendok, masukkan di gelas, kemudian kita tambahkan madu atau gula, mana yang disukai oleh tamu kita, kita seduh. Nah, setelah itu kita sodorkan untuk jadi minuman. Dapat kita silaturahmi, juga sehat dengan herbal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebenarnya apa ya? Banyak banget. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia